eindelijk bijkomen na lang blessure leed. Gewoon mijn kans pakken. Dua bintang timnas U16 dipanggil Sintayong, Bima Sakti beri tanggapan. Keberhasilan Arkan Kakak dan Sultan Zaki dipanggil dalam pemusat latihan U20 Indonesia turut mengundang perhatian pelatih U16 Indonesia Bima Sakti. Sebagaimana diketahui, keduanya masuk ke dalam 30 pemain yang diproyeksikan Sintayong untuk persiapan jelang Piala Asia U20 2023. Arkan Kakak merupakan predator yang memiliki tinggi 186 cm, sedangkan Sultan Zaki ialah keponakan dari Asnawi Mangkualam Bahar yang berposisi sebagai bek tengah. Keduanya jadi pilar penting kalau membawa timnas U16 Indonesia berhasil menjadi juara untuk kali kedua di ajang Piala AFF U16 2022. Timnas U16 Indonesia kala itu menang 1-0 atas Vietnam di partai puncak. Menanggapi hal tersebut, pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti mengaku bangga dengan pencapaian dua anak asuhnya tersebut. Pemilik 55 caps timnas Indonesia tersebut berpesan agar kedua anak asuhnya tersebut bisa segera beradaptasi bersama metode Sintayong di timnas U20 Indonesia. Ya, selamat buat mereka, Arkan Fikri dan Sultan Zaki. Semoga bisa cepat adaptasi dan berprestasi lebih baik lagi, ucap Bima Sakti. Meski memiliki usia yang terbilang sangat muda, yakni 15 tahun, Arkan Kakak diharapkan mampu menjadi solusi di lini serang. Dengan fisik dan juga kecepatannya, Arkan Kakak memiliki modal untuk menjadi predator masa depan timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda Nusantara sendiri memiliki masalah ketajaman di beberapa uji coba terakhir, termasuk pada TC di Eropa beberapa waktu lalu. Sementara itu, Sultan Zaki yang memiliki darah Makassar dikenal dengan pemain yang tangguh dan ulet layaknya Asnawi Mangkualam. Sultan Zaki layak dicoba Sintayong untuk memperkuat lini belakang timnas U20 Indonesia, mengingat bek keturunan Justin Hubner masih menjalani proses naturalisasi. Opsi formasi timnas Indonesia dengan hadirnya Zain Patinama. Pertama, formasi 5-4-1. Formasi 5-4-1 cukup sering dipakai Sintayong ketika timnas Indonesia menghadapi lawan yang cenderung lebih tangguh. Dalam formasi tersebut, Zain Patinama bisa bermain dengan formasi tersebut untuk memperkuat lini pertahanan. Zain Patinama juga bisa bermain sebagai bek kiri, bek tengah bagian kiri, hingga gelandang bertahan jika diperlukan. Menjadi salah satu bek tengah dalam formasi 5-4-1 juga memungkinkan sehingga pertahanan timnas Indonesia bakal semakin kokoh. Bahkan Zain Patinama juga bisa menjadi double pivot bersama dengan Mark Locke. Kedua, formasi 4-2-3-1. Ada beberapa posisi yang bisa dimainkan Zain Patinama dalam formasi 4-2-3-1 timnas Indonesia asuhan Sintayong tersebut. Seperti bek kiri untuk menggantikan peran Pratama Arhan yang belakangan tengah menurun pada Piala AFF 2022. Lalu kembali membentuk double pivot di gelandang bertahan bersama dengan Mark Locke untuk menjaga keseimbangan. Ditempatkan sebagai gelandang serang juga bisa menjadi opsi menarik mengingat kemampuan dan juga visi yang dimiliki Zain Patinama memungkinkan sebagai pengatur serangan timnas Indonesia. Lalu menjadi gelandang sayap kiri juga bisa dilakonkan oleh Zain Patinama. Berbekal dengan pengalamannya bermain di Eropa, Zain Patinama diyakini memiliki mental bertanding yang sangat tangguh, sebab mental menjadi masalah tersendiri bagi skuad Garuda saat ini. Ketiga, formasi 3-4-3. Formasi 3-4-3 merupakan formasi yang dipakai Sintayong saat memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023.
Ketika itu timnas Indonesia asuhan Sintayong tidak diunggulkan bisa lolos ke Piala Asia 2023 karena masuk grup neraka. Dalam formasi 3-4-3, Zain Patinama bisa memainkan beberapa peran di posisi berbeda, seperti wingback kiri, back tengah bagian kiri, double pivot, gelandang bertahan hingga penyerang sayap kiri yang bisa dimainkan oleh Zain Patinama. Pertimbangkan bela timnas Indonesia, Luka Evering buka suara. Kabar mengejutkan datang dari pemain muda FC20 berdarah Indonesia, Luka Evering, yang membeberkan soal kemungkinan dirinya untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Dalam wawancaranya dengan salah satu pemain Indonesia keturunan Belanda, Yusa Nugraha, remaja berusia 19 tahun itu mengaku akan sangat terhormat bila dirinya mendapatkan undangan trial timnas Indonesia. Tapi bila hal tersebut benar-benar terjadi, Luka mengaku membutuhkan cukup waktu untuk memberikan keputusan soal masa depannya tersebut. Saya pikir akan menyenangkan bila bermain untuk timnas Indonesia. Itu akan menjadi sebuah kehormatan yang sangat besar, saya akan sangat senang. Tapi jika saya benar-benar mendapatkan undangan tersebut, saya pastinya akan berpikir dengan baik-baik untuk memberikan keputusan, ucap Luka Evering. Sebelumnya, Luka Evering membeberkan asal-muasal darah Indonesia yang berasal dari sang ayah. Di lain sisi, PSSI dikabarkan mulai melirik pemain muda berusia 21 tahun itu. Pengalamannya memperkuat klub Belanda menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia di masa depan. Diketahui Luka Evering bermain sepak bola kala berusia 5 tahun. Saat itu, Evering mulai bergabung dengan DSC Dieanvan. Kemampuannya yang menakjubkan membuat FC20 memboyongnya pada tahun 2012. Untuk menjadi bagian dari FC20, Evering harus mengikuti serangkaian tes. Evering akhirnya lolos pada usia 11 tahun setelah beberapa kali mencoba. Dari situlah karirnya di FC20 terus meroket ke tim kelompok usia.